Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al ludfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Said bin Kiai Armia rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin membahas wajib style jaiz. Udah paham? Jadi hukum akal ini hukum akli namanya. Itu kita bicarakan sebagai pokok hukum karena ini berkaitan sama yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas itu sifat-sifatnya Allah yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Jadi kalau dari awal kamu nggak mengenali wajib, mustahil, jaiz, nanti waktu pembahasan sifat Allah nanti nanya lagi, ini sifat Allah wajib ada, ini wajib ada maksudnya apa? Nanya lagi. Allah wajib kita maksudnya wajib apa? Allah wajib kudrat maksudnya wajib apa? Maka biar kamu nggak nanya lagi, biar kamu tahu betul bahwa yang nanti akan kita bahas itu semua sifat Allah yang berkaitan sama tiga hukum ini. Tiga ketetapan hukum akal, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Nah, hukum akal ini hukum yang tidak akan mengalami perubahan. Karena ketetapan hukum akal ini bukan hukum yang
ditetapkan oleh seseorang, bukan sesuatu yang diatur oleh seseorang. Bukan sesuatu yang diatur oleh Allah atau bukan sesuatu yang diatur oleh manusia. Yang diatur oleh Allah seperti apa? Hukum syariat. Ada hukum wajib sholat. Ini kan hukum kan? Harus, wajib. Itu yang ngatur hukumnya siapa? Allah. Apa yang diwajibkan bagi seseorang, maka itu diatur oleh Allah. Kamu hari ini wajib begini, besok wajibnya berbeda lagi, besok wajib lagi berbeda. Ini boleh yang ngatur wajibnya Allah, dan hukumnya boleh mengalami perubahan. Kok berubah? Kenapa? Peraturan zaman Nabi Adam berganti dengan peraturan zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh peraturannya ganti lagi zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim ganti lagi peraturannya ke zaman Nabi Musa. Karena ini berarti peraturan yang diatur oleh Allah, berarti hukumnya mengalami perubahan gitu loh. Nah, hukum yang begini ini berarti enggak muncul dari akal, enggak, tapi diatur oleh seseorang atau diatur oleh Allah. Yang ngatur seseorang contohnya apa? Contohnya hukum negara, contohnya hukum sekolahan, hukum dalam kantor. Ini ada aturan, kamu harus berangkat jam 7 pagi. Yang ngatur siapa itu? Kan ada aturan yang ngatur seseorang. Berarti hukumnya diatur atau ditetapkan oleh seseorang. Terus yang kedua lagi ada lagi hukum adat. Hukum yang untuk menetapkannya itu perlu diuji coba. Contoh, kamu menemukan kopi. Dulu belum ada kopi kan, orang belum kenal yang namanya kopi. Terus ada orang nemu kopi. Setelah dia menemukan kopi, diminum, malamnya nggak bisa tidur. Kalau dia baru sekali minum itu, maka belum ada keputusan hukum kopi ini kalau diminum bikin melek. Itu nggak ada keputusan itu, karena baru-baru sekali itu terjadi. Tapi kalau malam yang kedua dia minum lagi, dia melek lagi, bergadang nggak bisa tidur, maka jadilah hukum, oh kalau minum kopi orang bisa bergadang. Jadi hukumnya diatur karena berulang-ulang, karena adanya kebiasaan. Nah, ini yang dua ini bukan hukum yang ditetapkan oleh akal. Hukum yang dua tadi boleh mengalami perubahan. Ada orang minum kopi sampai bergelas-gelas masih molor aja. Lu udah dikasih kopi juga masih tidur. Ada begitu. Ada orang baru ngincipin kopi dikit aja, waduh sampai melek-melek sampai. Ini berarti hukumnya bisa mengalami perubahan dan hukumnya berbeda-beda yang satu dengan yang lainnya. Di sini orang kalau makan nasi baru disebut makan. Kalau di sini kok makannya roti, lontong, ketan aja dah. Itu ngomongnya belum sarapan. Wadah sepiring ketan, sepiring lontong, tanya, udah sarapan? Belum. Tadi apa itu? Itu baru jaburan aja itu, Mbak. Ini kebiasaannya terjadi kalau saya nggak makan nasi kurang padat kayaknya. Ini kebiasaannya demikian lah. Hukum yang demikian ini mengalami perubahan lah. Hukum akal itu satu-satunya ketetapan yang tidak mengalami perubahan. Apabila akal memutuskan sesuatu itu wajib, berarti hukum itu berlaku sejak dunia ini belum ada. Sampai nanti dunia ini akan nggak ada lagi, sampai nanti di akhirat itu hukumnya nggak berubah, tidak mengalami pergantian, selamanya ya wajib. Karena keputusan wajibnya itu bukan diatur oleh seseorang dan juga bukan karena uji
coba hingga hukumnya tidak mengalami perubahan gitu loh. Jadi kalau kamu kok bisa berpegang pada hukum ini, maka kamu akan bisa memahami semua hukum yang lainnya. Banyak orang salah melangkah di dalam mengimani Allah, salah langkah di dalam mengimani akidah-akidah itu gara-gara salah menetapkan hukum ini. Ada yang menetapkan hukum adat, api panas, nasi kenyang. Memutuskan hukum adat tapi pakai hakimnya akal. Kata dia, kalau api itu ya pasti panas. Nggak mungkin api itu nggak panas. Nah kan rusak. Jadi kalau orang sudah tahu dengan hukum akal, maka orang itu tidak akan bisa dipelintirkan, disasarkan oleh apapun yang terjadi. Kamu akan bisa menyikapi, oh ini hukumnya mestinya begini, oh ini mestinya begini. Ya, kamu akan bisa mandiri, akan bisa benar dalam mengimani apapun yang didatangkan oleh agama untuk kita imani. Jadi orang yang paham 3 hukum ini, kalau ditanya sesuatu, itu akan selalu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, kamu ditanya, kalau orang pegang api, itu tangannya hangus, tangannya terbakar. Itu hukumnya apa? Kalau saya pegang api, tangan saya hangus, hukumnya apa? Hukumnya apa? Tanya dulu hukum apa, begitu dong. Hukum ada 3, ada hukum syariat, ada hukum adat, ada hukum akal, gitu loh. Ini hukumnya apa nih? Hukum apa dulu, jangan kamu jawab, karena kamu yang namanya hukum itu harus jelas hakimnya. Kalau kamu memutuskan, oh ini wajib, lah hakimnya siapa, begitu loh. Tiap hukum pasti punya hakim. Jadi ada yang mengatur, ada yang memutuskan. Oh tangan pegang api hangus, kata adat, oh itu biasa begitu. Memang harus begitu. Dalam hukum adat, api itu memang harus panas, kata hukum adat. Nah kalau tanyanya kata hukum akal, jaiz. Api itu panas ya boleh, pegang api enggak panas juga boleh. Nah kalau hukum syariat, kalau hukum syariat apa? Kalau hukum syariat apa? Pegang api hangus haram. Untuk pegang api dipegang ya luka lah, dosa namanya, menyakiti diri kamu. Jadi kalau syariat hukumnya dosa atau berpahala, itu syariat, begitu loh. Lah ya dong, orang kena pisau sobek tangannya. Kalau hukum adat, ya biasa begitu, biasanya begitu. Orang kalau kena pisau itu ya potong tangannya, putus, sobek, biasa. Kalau kata hukum akal, jaiz, boleh potong, boleh terpotong, boleh tidak terpotong. Kalau kata syariat, ya haram dong. Bagaimana sih? Ada pisau, ada orang tangannya ya hukumnya haram. Artinya menyakiti diri. Kayak bikin tato, hukumnya apa? Haram. Kalau sudah bikin dihilangin, haram juga. Tapi menyakiti lagi sih haram 2 kali berarti kamu. Apanya? Apa? Nah iya berarti menghilangkannya dengan luka itu hukumnya haram juga. Jadi orang yang punya tato berbuatnya itu karena kesalahan, khilaf ketika taubat, azam nanti akan saya hilangkan kalau ada obat yang nggak melukai.
Jadi sekarang ini ilmuwan kedokteran Islam itu lagi mencari apa ini. Ada lagi penemuan laser, ada lagi penemuan ini, terus bertahap. Nah kalau harus dihilangin patung, kalau nggak dihilangin nggak sah sholatnya. Lah kalau yang masuk Islam itu yakuza itu, yang tatonya dari rambut, muka, terus dihilangin semua gitu. Ya dikelotok aja kayak kambing gitu berarti. Jadi kalau sudah terjadi, sudah nempel, ya sudah namanya sudah berbuat satu kesalahan, jangan ditambah kesalahannya lagi. Jadi hukum itu kalau mau menanyakan satu hukum, lihatnya 3 perkara tadi. Sholat, hukumnya apa? Tanya dulu hukum apa ini, gitu dulu. Oh hukum syariat, sholat apa? Sholat apa? Ini wajib. Untuk dia sholat tahajud. Itu sudah jawab wajib. Tahajud loh. Oh sunnah, kan ganti lagi. Maka kalau orang nanya itu jangan buru-buru jawab. Kita itu harus jelas dulu. Ini maunya orang yang nanya itu kemana arahnya. Kalau kamu jawab hingga jelas. Oh ini loh jawabannya. Jadi kita jawab itu bukan sok pinter, tapi biar kamu jawabnya itu bener gitu loh. Sholat hukumnya apa? Menurut apa? Menurut syariat sholat apa? Oh sholat duha, sunnah gitu loh. Nanti kalau kau jawabnya haram, dia bingung. Haram, kok haram? Nah, kalau lagi haid kan kamu haram sholat duha. Hukum bisa berubah begitulah. Kalau menurut adat bagaimana? Kalau menurut adat ya boleh-boleh saja. Orang sholat ya boleh, orang sholat. Kalau orang sholat kok masuk surga, itu sudah sesuai sama beritanya syariat. Oh pasti orang sholat masuk surga, itu pastinya menurut siapa? Syariat. Orang sholat wajib masuk surga, kata siapa? Syariat. Kata akal? Jaiz. Begitu. Jadi kamu bisa menempatkan hukum akal ini, kamu gak akan jadi orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kamu gak akan dolim begitu loh. Yang haknya Allah kamu imani jadi haknya Allah, yang haknya makhluk kita imani jadi haknya makhluk. Kita nggak saling salah meletakkan. Kadang gara-gara nggak ngerti wajib mustahil jaiz ini, orang salah menempatkan. Yang haknya Allah diakui sebagai haknya dia, kayak dianggap dirinya itu punya kemampuan melakukan sesuatu. Saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Di dalam syariat memang kamu boleh ngomong saya bisa itu boleh kamu ngomong begitu. Tapi apa yang kamu omong itu harus disertai hakikatnya. Harus disertai makna akidahnya bahwa kebisaan saya ini atas pertolongan Allah, bukan muncul dari diri saya sendiri. Dan juga bukan dilepaskan oleh Allah. Muncul dari diri saya sendiri enggak. Oleh Allah dilepaskan, cuma dikasih alatnya doang. Nah, lo kerja sendiri juga enggak. Tapi langsung diciptakan oleh Allah. Tanpa bantuan alat, tanpa bantuan siapapun. Saya bisa ngomong, ini Allah langsung menciptakan saya ngomong, nggak pakai oh itu ada suaranya, ada lehernya, ada pita suaranya, itu hukum adat namanya. Kalau sudah ngomongnya kita berkaitan sama sesuatu, sama suara, sama itu hukum adat. Ada nggak ngomong yang nggak pakai pita suara? Siapa? Ngomong bersuara tapi nggak pakai pita suara, ada nggak? Radio ini pinter banget ngomong nggak pakai pita suara loh, suaranya kencang banget lagi. Lah ya berarti suara itu nggak harus, itu hukum adat. Kalau kamu ngomong, kalau kata akal jaiz, orang bisa bersuara itu jaiz, nggak bersuara ya jaiz. Jadi jangan sampai salah menetapkan sesuatu dari apa yang ada di hadapan kita. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu rasakan, yang kamu saksikan,
kamu harus bisa menetapkan keputusan hukumnya. Ini wajib, apa mustahil, apa jaiz. Kalau mau ditilik pakai hukum akal. Akal memutuskan begini, setiap benda itu pasti punya tempat. Ini hukum benda ini punya tempat mulai kapan? Mulai ada bendanya. Kalau bendanya ada, maka pasti punya tempat. Tapi hukum ketetapan kalau benda itu ada punya tempat, itu hukumnya nggak ada mulanya. Sejak dulu kalau benda itu ada, ya pasti ada tempatnya. Sampai nanti, sampai terus, nggak berubah lagi hukumnya, nggak. Allah menciptakan apapun yang bentuknya benda pasti punya tempat. Itu hukum akal itu namanya. Maka akal memutuskan sesuatu yang demikian, artinya apa? Yang tidak mengalami perubahan ada terus, maka hukumnya namanya wajib gitu loh. Maka ini nanti berkaitan sama sifat-sifat Allah. Allah itu ada, hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena adanya Allah itu enggak mengalami perubahan, terus ada terus. Allah kuasa, sifat kuasanya Allah ini wajib, enggak mengalami perubahan. Allah melihat, sifat melihatnya Allah wajib, artinya enggak mengalami perubahan terus. Allah melihat tanpa ada batasnya, tanpa ada mulanya, tanpa ada akhirnya. Kalau kita disifati melihat, jaiz, berarti kan boleh ada melihatnya, boleh tidak ada melihatnya. Kapan kita nggak melihat? Tidur. Kalau nggak tidur, kedip. Kamu kalau kedip melihat? Kalau kedip melihat, kita itu melihatnya mipil dikit-dikit, tep. Kalau ikan kedip nggak? Ikan kedip ada. Jadi kalau kita disifati melihat, maka melihat kita hukumnya jaiz. Jangan terus gara-gara saya ini sekarang bisa melihat, kamu putuskan saya ini wajib melihat. Wajib itu bukan yang punya penglihatan, bukan. Wajib itu yang penglihatannya tidak pernah hilang. Itu namanya wajib, gitu loh. Bukan yang punya penglihatan itu wajib melihat, bukan. Kita juga punya penglihatan, tapi kita nggak disebut wajib. Kenapa? Karena penglihatan kita itu terbatas. Kadang ada melihatnya, kadang nggak ada melihatnya. Makanya demikian kata akal, oh itu bukan wajibnya begitu. Jadi ini 3 hukum ini kamu harus tahu. Kalau kamu nggak tahu, nanti kamu nggak bisa mensifati Allah dengan benar. Seperti Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan hujan. Hukumnya apa? Jaiz. Ada nanti orang-orang yang salah menetapkan, kata mereka, Allah itu harus bikin hujan. Kalau hujan nggak dibikin Allah, wah bisa mati semua pohon. Allah itu harus bikin hujan loh. Yang begitu bukan harus, itu sunnatillah. Allah itu menjadikan hujan, kalau kata akal itu hukumnya boleh-boleh saja. Apa buktinya Allah bikin hujan boleh-boleh saja? Hujannya mengalami perubahan. Mana perubahannya? Kadang bumi ini hujan, kadang langit nggak turun hujan. Berarti hujan itu bukan perkara yang tetap. Kalau wajib, keadaannya pasti tetap, tidak mengalami perubahan, namanya wajib, begitu loh. Jadi Allah bikin hujan nggak wajib, Allah bikin panas nggak wajib, Allah bikin seorang jadi laki-laki nggak wajib. Yang ngomong nggak wajib siapa? Ya bendanya itu yang diciptakan yang ngomong. Saya ini nggak wajib. Kenapa? Karena mengalami perubahan. Ketika bendanya itu tidak mengalami perubahan, maka itu ditetapkan wajib, seperti menempat.
Ini benda ini nggak pernah mengalami perubahan. Benda apapun selalu punya tempat. Ini hukum akal, ini hukum yang diputuskannya tanpa dengan uji coba, tidak pakai sesuatu yang berulang-ulang, juga tidak menggunakan ditetapkan oleh seseorang, baik itu Allah yang menetapkan ataupun siapa. Kalau kita kan kenalnya hukum syariat. Kalau hukum syariat berarti Allah yang memutuskan, Allah yang menetapkan. Kalau hukum negara, ya presiden yang menetapkan. Kalau hukum sekolahan, ya guru yang menetapkan. Gitu. Ini hukumnya hukum yang diatur oleh seseorang. Ini dua hukum yang lain itu mengalami perubahan. Adapun hukum akal ini selamanya tidak mengalami perubahan. Dan hukum akal itu keputusannya tidak keluar dari tiga ini: wajib, mustahil, dan jaiz. Tiga ini bukan berdiri sendiri-sendiri, bukan. Tiga ini tidak bisa lepas. Satu sama lain nggak bisa lepas. Kalau akal memutuskan sesuatu, maka pada sesuatu itu ada tiga ini sekaligus. Bukan satu-satu, bukan. Arti benda ini jaiz, benda ini wajib, benda ini mustahil. Enggak begitu, enggak. Satu benda ini kalau dilihat sama akal, ada wajibnya, ada mustahilnya, ada jaiznya, begitu loh. Akal melihat benda ini ada wajibnya, ada mustahilnya, ada jaiznya. Jadi hukumnya itu nggak bisa berdiri sendiri. Akal menghukumi ini wajib doang, nggak bisa. Jadi kalau kita mau memutuskan sesuatu, ketika melihat sesuatu itu di situ itu ada wajibnya, ada mustahilnya, ada jaiz. Maka ketika kita mau mengenal Allah, ya tiganya sama. Kenal yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Akal mutusnya begitu. Akal mau melihat benda, kata akal yang wajib ini apa, mustahilnya apa, jaiznya apa. Ada begitu. Hingga hukumnya itu nggak terpisah-pisah. Jangan terus hukum itu dipisah-pisahkan. Pada sesuatu ini adanya wajib doang, ini punyanya mustahil, ini punyanya jaiz. Oh enggak. Jadi, hukum akal itu satu hukum yang ketika memutuskan itu enggak lepas dari tiga ini. Contoh, benda ini apa yang wajib pada dia? Wajib punya mustahilnya apa? Tidak punya tempat. Jaiznya apa? Boleh di atas, boleh di bawah. Ini jaiz ini. Boleh berdiri, boleh tidur. Ini jaiz namanya. Kalau adanya jaiz, boleh ada, boleh enggak ada. Tapi kalau dia ada, pasti punya tempat. Jadi akal bisa memutuskan ini pasti punya tempat, begitu loh. Kalau ada wujudnya pasti punya tempat, mustahil dia tidak punya tempat. Nah, keputusan ini nanti akan kita putuskan juga pada Allah, begitu loh. Allah mungkin nggak punya tempat, oh mustahil, gitu loh. Kalau benda itu pasti punya tempat, lah kalau Allah, oh mustahil, Allah itu punya tempat. Kalau Allah itu punya tempat, berarti wujudnya terbatas pada satu ruangan. Ya, akal bisa memutuskan itu ketika lurus pemikirannya. Makanya pertama yang diwajibkan oleh tiap-tiap manusia itu nadzor shahih, mikir yang lurus, mikir yang benar. Emangnya ada mikir yang nggak benar, Bib? Ada. Yang hasil keputusannya itu maksudnya yang wajib dikatakan nanti jaiz, yang jaiz dikatakan wajib. Kayak begini, Allah harus memasukkan orang ke surga, yang ibadah harus masuk surga. Itu harusnya menurut apa? Nah, kalau kata akal, jangan dibalik, gitu loh. Kalau kata akal jaiz, rusak jadinya, gitu loh. Kalau kata akal wajib,
Allah memasukkan orang ke surga wajib. Hamba yang soleh, yang taat masuk surga wajib. Lah yang maksiat mustahil masuk surga, begitu akhirnya. Berarti Allah dihalangi oleh satu aturan. Allah itu nggak bisa memasukkan orang ke surga karena dia sudah sholat. Atau kayak begini, seorang yang sudah mati itu tidak bisa melakukan amal soleh. Betul? Bisa nggak? Orang yang mati bisa beramal soleh nggak? Nggak bisa. Tapi kalau ditambah pahalanya boleh nggak? Lah, kata orang, nggak boleh dong, sudah mati kok ditambahin. Loh, kok kamu ngatur Allah akhirnya? Masa sudah mati, sudah berarti ya berhenti, nggak boleh ditambahin lagi. Loh, kok nggak boleh, gimana sih? Kalau beramal sendiri nggak bisa. Kalau Allah menambahkan amalnya boleh. Kayak apa? Amal jariyahnya masih ada di dunia. Sudah mati orangnya, tapi nambah terus amalnya kan boleh. Pahalanya ngalir, pahalanya boleh nggak? Boleh. Jangan terus, nggak mungkin, nggak bisa. Pokoknya kalau sudah mati putus amalnya. Maksudnya putus amal itu dia nggak bisa beramal sendiri. Begitu loh. Kalau kata akal, Allah boleh saja menambahkan amalnya terus, tambah terus boleh. Jadi jangan sampai salah memutuskan ini. Yang jaiz kata akal, tiba-tiba kamu katakan wajib. Nah, ini rusak jadinya. Ini loh fungsinya kamu ngaji ini, biar kamu nggak salah memutuskan mana wajib, mustahil, jaiz. Penting nggak ngaji ini, Bib? Oh, bukan penting lagi. Ini dasarnya agama. Ini bukan penting-penting lagi. Makanya ini didahulukan pelajarannya. Kenapa? Karena di antara semua yang penting, ini paling penting. Gitu loh maksudnya. Sholat penting, dzikir penting, kamu ngaji yang lain, fikih penting. Tapi ini lebih penting. Lah yang lebih penting itu didahulukan belajarnya dibandingkan yang lain. Mestinya begitu. Itu bagi orang yang akalnya pinter, maksudnya loh. Orang yang pinter itu akan karena saya punya waktu terbatas. Waktu saya terbatas. Yang harus saya kerjakan banyak. Jadi yang saya pilih mana dulu? Lah yang paling penting dulu, yang paling urgent kata orang. Bahasa mana urgent? Ini karena ini penting banget maka saya dulukan belajarnya. Kalau sudah ini kamu tahu, nanti kesono hidup kamu akan beres. Karena orang yang pertama bisa memutuskan jadi orang yang benar kalau akalnya sehat dulu. Kalau sudah akalnya sehat, artinya akal sehat itu bukan bisa mikir ngatur dunia, bukan. Akal sehat itu bisa nemu yang wajib ya wajib, yang mustahil mustahil, yang jaiz nggak dibolak-balik, nggak dicampur aduk. Atau hukum syariat pakai hukum akal, hukum adat pakai hukum akal, ini nggak terbolak-balik. Bisa menempatkan porsinya masing-masing, itu namanya sehat akalnya. Nah kalau sudah sehat akalnya bagaimana? Beragama kamu mesti benar. Walaupun kamu cuma sholat doang bisanya, beres hidup kamu dah. Kamu urusannya cuma bisa hidupnya, cuma bisa sholat, amalnya nggak bisa amal yang lain, haji nggak bisa, umroh nggak bisa, puasa setahun kali, urusannya sholat dah pokoknya dah. Kerja pulang, rumah kerja pulang, tapi hidup kamu berkah. Kenapa? Hati kamu tahu Allah yang menentukan keadaan saya. Miskin saya bukan karena saya itu nggak kurang giat kerja. Orang miskin itu jangan diyakini gara-gara kurang giat kerja, bukan. Memang sudah tulisannya dibikin miskin. Allah itu jaiz, bikin orang miskin ya boleh, bikin orang kaya. Kalau kamu kok mengatakan enggak bisa, kalau orang mau kaya ya harus kerja, kalau kerja mesti kaya. Itu yang miskin semua kerja semua. Enggak ada orang miskin enggak kerja, enggak ada. Ada. Justru yang paling getol kerjanya kadang orang miskin. Kalau orang kaya mah santai-santai aja kerja. Yang getol itu pagi kerja. Ya memang tulisannya
miskin. Jadi jangan terus dituduh ini orang miskin gara-gara kurang giat kerja. Enggak. Oh yang kaya gara-gara getol. Ya enggak juga. Ada yang tahu-tahu dadakan jadi orang. Siapa? Dapat warisan gitu kan, dapat rezeki nomplok. Ini boleh saja. Kalau kamu sudah meyakini ini, punya pegangan wajib mustahil jaiz, tahu yang jaiz bagi Allah, kamu nggak akan pernah protes, kamu nggak akan pernah nuntut sesuatu yang nggak jadi haknya kamu. Enggak. Haknya hamba itu apa? Haknya hamba itu apa? Haknya hamba itu patuh. Haknya hamba itu nerima. Haknya seorang yang diciptakan itu nerima. Kita ini punya sifat pokok iftikor, butuh kepada Allah sebagai makhluk. Kalau sebagai hamba, sifat kita itu patuh. Sebagai hambanya Allah harusnya patuh, sudah nggak ada yang lain. Lah, orang bisa patuh itu gara-gara menerima Allah sebagai Tuhan. Hatinya ridho dituhani oleh Allah. Kalau hatinya ridho dituhani oleh Allah, nanti aturan Allah apapun ridho. Kamu dibikin keadaannya susah, miskin, terus ngaji. Waktu ngaji itu nggak ada cita-cita saya ngaji biar cepet kaya, nggak ada. Ini rusak yang begitu. Ngaji ya ngaji sudah pokoknya. Adapun kok saya dibikin miskin bagaimana? Gara-gara ngaji saya bisa nerima kemiskinan saya gitu loh. Hatinya nggak gerundel, hatinya nggak protes gitu mestinya. Bukan saya ngaji kan pengennya kaya. Oh kalau mau kaya bukan ngaji, kerja. Oh kaya kok ngaji. Hubungannya apa orang kok? Pengen lah ya gara-gara anggapannya itu sudah salah, maka kemana saja keputusannya salah, gitu loh. Jadi kalau kamu sudah beres mutusin wajib mustahil jaiz sudah beres, nanti yang kamu kerjakan nggak ada salahnya, nggak. Semuanya benar, artinya bisa diukur. Mau pakai hukum syariat ya diukur, bisa pakai hukum adat ya terukur, pakai hukum akal terukur. Ini kalau sudah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau enggak begitu bagaimana ya tadi? Kesini salah, diputus kemari salah. Saya kerja pengen kaya, enggak kaya-kaya. Saya wiritan, tambah enggak kaya. Sampai akhirnya diputuskan udah saya mau nyupang aja, masih miskin juga kan, berat ini. Karena di pikirannya saya bisa saja kaya kalau saya usaha. Kalau usahanya kuat, getol, pasti akan mendapatkan sesuatu. Kata pepatah itu manjada wajada. Itu pepatah. Jangan kamu pakai. Kalau kamu pakai harus pakai ada syariatnya, kalau enggak rusak. Bukan kalau saya mau saya bisa, bukan. Kalau Allah mau saya bisa, begitu. Jangan kalau saya mau saya. Itu etikanya harus begitu. Kalau enggak rusak. Kamu nanti bisa tadi jadi orang yang kecewa, ke sana salah, ke sini salah. Sehari jual bakso rame, 3 hari sepi ganti. Jual kacang hijau. Kacang hijau 3 hari ramai. Yang pertama kan ramai terus. 3 hari sepi lagi, ganti lagi, bingung kok sepi. Jual rujak 3 hari ramai, ya muter terus hidup kamu. Ganti. Memang orang mau terkenal kok maunya satu hari itu jual, satu itu terkenal, nggak bisa. Butuh berlama, berbulan-bulan, bertahun-tahun lah baru nanti orang kenal, orang. Nah, begitu kan. Apalagi kalau pas yang paling bagus mulai jualan itu, kalau mau usaha itu waktunya lebaran. Iya.
Satu mudik, satu orang silaturahmi. Oh, kamu sekarang jual ini ya? Iya. Berita orang tuh silaturahmi ketemu. Kamu ngapain sekarang? Saya sekarang jual ini. Ya. Dari beritanya orang mulai orang pada tahu. Gitu dong. Jangan pertama jualan pengen langsung laris, nggak laris tutup, terus ngambek. Saya udah modal banyak nggak? Ya orang baru 2 hari. Itu kamu lihat itu yang toko Cina jual sendal itu 20 tahun jualnya sendal juga nggak ganti-ganti itu kata orang itu istiqomah. Kok bisa begitu? Ya tadi kamu ganti jualan ya rezekinya segitu, kamu jual itu rezekinya segitu, sudah jangan sampai yang dipentingkan itu bukan bagaimana mendapatkan banyak, bukan. Bagaimana kamu nerima yang Allah kasih. Itu yang mahal itunya. Nah, kita kan nggak bisa ke situ. Kalau nggak ngasih ini nggak bisa ke situ. Mesti tadi manjada, terus-terusan dipegangin itu. Gara-gara nggak paham jaiz, nggak paham apa yang jadi haknya Allah. Jadi pada perkara ini, satu barang ini, akal memutuskan 3 perkara, wajib, mustahil, jaiz. Jadi hukum akal jangan dipisah-pisah. Saya mau melihat Allah, mau kenal Allah, apa yang wajib pada Allah, apa yang mustahil pada Allah, apa yang jaiz pada Allah. Saya mau kenal Nabi, ya begitu, apa yang wajib pada Nabi, yang mustahil pada Nabi, yang jaiz pada Nabi. Itu akal selalu ketika melihat sesuatu, keputusannya 3 itu, nggak pernah lepas, nggak. Ngelihat apa saja, sampai ngelihat upil juga begitu. Jangan yang gede-gede aja. Lihat matahari, ya begitu. Maka cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengajarkan umatnya bagaimana menolak matahari bukan Tuhan. Diajarkan ini jaiz. Ada ya boleh muncul, nggak ada juga boleh. Bulan jaiz, bintang jaiz, diajarkan. Jangan malah dituduh Nabi Ibrahim lagi belajar cari Tuhan. Mana ada Nabi kok belajar cari Tuhan? Nabi ngajarin orang kenal itu begitu mestinya. Kok Nabi nggak cari Tuhan? Itu kira ente apa? Ini kadang orang pikirannya suka begitu. Jadi ketika Nabi Ibrahim mencontohkan, oh ini Tuhan, maka Nabi ngomong, ini loh yang kamu anggap Tuhan nih. Ntar kalau malam nih, oh mana Tuhannya? Masa Tuhan nggak ada, bagaimana? Kalau saya pas butuhnya malam gimana? Tuhan nggak ada dong. Bisa bantu saya cuma siang hari. Allah itu nggak begitu, gitu. Yang nggak terikat siang malam. Makanya kamu katakan Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tuhan itu yang maha suci dari pagi, maha suci dari sore, dari malam, nggak ada. Tuhan itu nggak terus aktifnya siang hari, sore hari, nggak. Allah nggak terkena siang, nggak terkena malam, nggak terkena. Ini pedoman yang harus kita imani. Ya, orang yang paham hukum akal itu akan bisa mengenali sesuatu dengan benar. Kenal Allahnya nanti benar, kenal nabinya benar, kita kenal diri kita sebagai hamba benar. Makanya ada hadis bunyinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Lah gimana kenal dirinya? Ya tadi, apa yang wajib, mustahil, jaiz pada saya. Apa yang wajib, mustahil, jaiz pada Allah. Lah mesti kenal. Kalau nggak ngerti itu nggak bakal kenal, nggak. Kamu mau kenal begini, Allah itu ada. Kamu sama dong. Bedanya di mana? Kalau nggak pakai wajib, mustahil, jaiz nggak bisa. Untuk bisa membedakan, oh Allah itu adanya wajib, kalau saya adanya jaiz, lah selesai. Gitu loh. Kalau nggak pakai ini kamu nggak bisa membedakan mana yang jadi haknya Tuhan, mana haknya makhluk. Mesti nanti menyamakan. Nah, adapun Tuhan sama kita disebut ada, kita ada,
sama pada namanya itu nggak ada masalah, tapi beda di dalam hukumnya, begitu loh. Allah melihat, kita melihat. Allah hidup, kita hidup, tapi beda hukumnya lah. Hukum apa? Ya hukum ini akal, hukum wajib, mustahil. Jangan hukum syariat, kan repot. Ini hukumnya hukum syariat. Allah dapat pahala kalau begitu, kalau pakai hukum syariat. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti 3 hukum ini, karena kalau kamu nggak ngerti 3 hukum ini, kamu nggak akan kenal sama apapun, nggak kenal. Kamu cerita apapun ujungnya salah mesti. Cerita kamu apapun nggak bisa diambil hikmahnya, nggak bisa. Coba. Ini mau itu dokter, mau itu insinyur, mau itu. Kalau sudah ceritanya nggak pakai dia paham wajib, mustahil, jaiz, ujungnya nggak akan bisa diambil keputusannya. Ujungnya nggak bisa diambil hikmah baiknya apa-apa. Ngomongnya muter aja. Ntar mentok ke sini, pindah ke sini, mentok ke sini, pindah ke sini. Karena dia sendiri bingung ini harus apa yang mesti terjadi, gitu. Karena dia nggak tahu kenyataan apa yang jadi hak Allah, haknya Rasul, haknya kita, nggak ngerti. Hingga nabrak di sini lari ke hukum ini, nabrak di hukum ini lari ke hukum ini. Maka jangan sampai kita jadi orang yang selalu kebingungan, jadi orang yang selalu pada keadaan keraguan-raguan, jadi orang yang hanya melihat sesuatu dari arah katanya orang lain, melihat sesuatu tidak pada tempatnya yang sebenarnya, gara-gara kacamata kita nggak bisa jadi kacamata yang benar. Makanya kalau beli kacamata yang mahalan dikit, jangan yang murah-murah gitu. Kacamata, apalagi nggak pakai kacamata, lebih berat. Kalau mau lihat harus pakai kacamata lah, kacamata hukum. Apa hukumnya? Ada hukum syariat, ada hukum adat, ada hukum akal. Jadi pahami 3 hukum ini, jangan terbolak-balik. Lalu pahami pula hukum akal, wajib, mustahil, jaiz, jangan terbolak-balik. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami masalah hukum akal. Tinggal nanti di rumah dipraktekkan bagaimana penempatannya masing-masing. Coba satu sama lain saling uji, coba apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz, hingga ke depan kita sudah bisa masuk bab berikutnya, yaitu bicara tentang sifat-sifat Allah yang wajib. Yang pertama akan kita bahas sifat yang wajib, berikutnya sifat yang mustahil, yang akhir perkara jaiz bagi Allah. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan hidup kita, Allah beri kita kesempatan untuk bisa ngaji terus, untuk bisa mencari ilmu, untuk bisa faham tentang sifat-sifatnya Allah, faham tentang sifat-sifat Rasulullah, bisa ma'rifat tentang keadaan diri kita. Allah jadikan kita iman yang benar, iman yang sesuai dengan imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah ridhoi di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akan sambung yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana antarabna bi anana qatarabna wa anana azrabna 'ala la ashrabna fatub 'alaina tauba taghzil kulli 'uba wa lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah
والمسلمين إجماع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب عداد طاسي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.